Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 mengambil materi dengan judul Gunung Meletus, dengan contoh yang kami angkat yaitu Gunung Krakatau. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Arif Hidayat Saudoh sebagai ketua kelompok, dan saya Muhammad Kadafi sebagai anggota, dan ada Muhammad Rizkan anggota, Randy Octavianus Mensua, dan terakhir yaitu Dandi Saputra. Jadi materi pertama itu akan dibawakan oleh saudara saya Randy Octavianus Mensua. Kepada Randy Mensua saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kelompok saya, yaitu letusan gunung berapi, di mana diawali dengan pengertian dari bencana alam, di mana bencana alam ini merupakan penyebab kerusakan besar terhadap lingkungan, manusia, dan properti. Bencana dapat berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian mengenai letusan gunung berapi, di mana letusan gunung berapi ini menyebabkan keluarnya lava, abu, gas, dan material vulkanik lainnya ke atmosfer dan permukaan bumi, yang dampaknya itu sangat merusak di daerah sekitar letusannya. Selanjutnya sini ada penyebab letusan dari gunung. Di sini kami mengambil spesifik untuk letusan Gunung Krakatau. Sini ada 3 penyebabnya. Yang pertama itu ada aktivitas magma, di mana magma dari dalam bumi naik ke permukaan karena tekanan yang meningkat akibat akumulasi magma di dalam kawah gunung. Yang kedua ada tekanan magma, di mana peningkatan tekanan magma yang tidak mampu tertahan oleh bantuan di sekitarnya menyebabkan pecahnya dinding kawah dan terjadilah letusan. Yang ketiganya ada pergerakan tektonik, di mana pergerakan lempeng tektonik di dasar laut yang menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanik di kawasan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Randy Mensua telah menyampaikan materi yang telah dibawakan, sangat jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Dandi Saputra. Kepada Dandi dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu proses terjadinya letusan. Yang pertama, peningkatan tekanan. Magma yang terus naik menyebabkan tekanan di dalam gunung meningkat. Kemudian pelepasan material. Ketika tekanan mencapai batas tertentu, magma, abu, dan gas batuan meletus keluar dari kawah. Kemudian letusan ekstrim pada 1883. Krakatau mengalami salah satu letusan terbesar dalam sejarah yang menyebabkan suara keras terdengar hingga jarak ratusan kilometer. Sebelum letusan 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi, menyebabkan sejumlah dentuman ledakannya dirasakan sejauh 3.110 km di Perth, Australia Barat. Pada 20 Mei 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di Gunung Perboewatan, pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Pelepasan abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 6 km dan suara letusan terdengar hingga ke Batavia, yang sekarang Jakarta, yang berjarak 160 km dari Krakatau. Proses terjadinya gunung meletus dimulai dari tanggal 20 Mei 21 sampai 21 Oktober 1883 dan puncaknya terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883. Kemudian persebaran dampak dari letusan tersebut yaitu dampak abu vulkanik menyebar setinggi 8.000 meter ke wilayah yang luas, menyebabkan gangguan penerbangan, kerusakan tanaman, dan gangguan kesehatan. Dampak tsunami. Letusan besar memicu tsunami yang menghancurkan pantai di sekitar Krakatau, menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan properti. Dampak bagi masyarakat yaitu bebatuan yang dimuntahkan oleh letusan gunung menyebabkan kapal nelayan tidak bisa digunakan karena ditutup oleh batu apung. Sekitar kawah
kawah Krakatau, Pulau Krakatau sendiri mengalami ledakan besar dan perubahan bentuk secara signifikan. Pesisir pulau dan pesisir daratan di sekitarnya. Pesisir pulau Sumatera bagian barat, terutama daerah sekitar Lampung dan Bengkulu, pesisir pulau Jawa bagian barat, termasuk daerah sekitar Banten dan Lampung Selatan. Daerah yang terdampak tsunami itu pesisir pantai di sekitar Selat Sunda mengalami tsunami besar yang menyebabkan desa dan pemukiman di pesisir. Pulau-pulau kecil di sekitar Krakatau seperti Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang terkena dampak langsung dari gelombang tsunami tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, itu tadi materi yang dibacakan oleh saudara saya Dandi. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudara saya Rizkan. Kepada Rizkan dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Badan Vulkanologi Nasional PVMBG, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Letusan Krakatau 1883 terjadi di Hindia, Belanda, sekarang Indonesia, yang bermula pada tanggal 27 Agustus 1883 dengan gejala pada awal Mei dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera pada tanggal 20 Mei 1883 dan letusan terbesar terjadi pada 27 Agustus 1883. 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Baik, sekian dari saya. Saya persilakan kepada moderator. Oke, itu tadi dari saudara saya Rizkan, sangat jelas, terima kasih. Jadi yang terakhir itu akan dibawakan oleh ketua kelompok, yaitu Muhammad Arif Hidayat Saudoh. Kepada Muhammad Arif dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan memperlihatkan ilustrasi dari meletusnya Gunung Krakatau itu sendiri, yang dimana dampaknya itu sampai kepada pesisir-pesisir Selat Sunda. Untuk ilustrasinya sendiri ada sebagai berikut. On August the 26th, 1883, the tiny volcanic island of Krakatoa erupted, creating one of the worst natural disasters in recorded history. In less than 48 hours, it destroyed hundreds of towns and villages and left more than 36,000 people dead. Those that survived the eruption left diaries, eyewitness accounts, and interviews. They were collected by the geologist Roger Verbeek, one of the few scientists to have witnessed the eruption. This film is based on those accounts. Oke, baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mohon memberikan saran dan koreksi jika ada yang perlu kami tambahkan. Terima kasih.